Halo teman-teman pendengar, selamat datang kembali di Rudikma, ruang diskusi santai mahasiswa, tempat kita bahas isu-isu yang dekat banget sama kita di kehidupan sehari-hari. Tapi tetap ada nilai-nilai keluarga negaraannya juga nih. Nah, hari ini kita bakal membahas sesuatu yang sering banget kita lihat, tapi jarang kita pikirin dalam-dalam nih. Tentang perempuan yang berjuang di dua dunia sekaligus, yaitu di dapur dan di kantor. Nah, topik kali ini kita terinspirasi dari film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah yang menggambarkan realitas seorang ibu bernama Wulan, sosok perempuan tangguh yang harus bekerja keras cari nafkah tetapi tetap jadi tulang punggung keluarga di rumah. Nah, lewat obrolan kali ini kita bakal ngebahas bagaimana sih sebenarnya tantangan ibu-ibu modern yang menjalankan peran ganda. Terus gimana hal ini bisa kita kaitkan sama nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, aku sama dua temen aku, Lulu dan Andiana. Halo. Halo Putra. Hai juga buat semua pendengar. Kabar baik banget nih. Seneng banget bisa join di topik yang menurutku relevan. Apalagi buat kita yang hidup di era modern tapi masih sering lihat ketimpangan peran gender. Nah, halo juga semua. Nah, di sini aku juga seneng banget bisa ngobrol bareng dengan kalian semua. Nah, kadang kita tuh lupa ya, kalau perjuangan perempuan yang kerja di rumah dan juga di kantor itu bukan cuman soal tenaga dan waktu, tapi juga soal mental mereka dan juga pandangan sosial mereka. Nah, itu pasti berat banget ya kan? Nah, benar banget nih, kadang kita tuh ngeliat ibu-ibu di sekitar kita nih dari pagi kerja terus pulang masih harus mengurus masak, nyuci, ngurus anak dan lain-lain, terus besoknya ngulang lagi kegiatan hal yang sama. Pasti berat banget gak sih? Capek banget gak sih pastinya? Nah, kalian pernah gak sih di sini ngerasa tersentuh atau mungkin nih kalian punya pengalaman pribadi nih soal hal ini? Pernah banget dong, kalau aku pribadi ya, terutama sama ibuku gitu ya. Ibuku ntar dari pergi kerja pagi sampai sore. Nah, sore itu bukan istirahat tapi harus kerjain kerjaan rumah kayak masak untuk keluarganya kan, suaminya kan juga butuh makan gitu ya. Nah, belum lagi bersih-bersih rumah ya, walaupun ada yang bantuin anak-anaknya tapi kan mereka pasti juga butuh bersih-bersihnya gitu ya kan. Nah, belum lagi kalau misalnya aku butuh bantuan ngerjain tugas-tugas aku gitu kan. Nah, di situ kan mereka itu aku rasa hebat banget, tapi mereka itu tetap tersenyum bahagia gitu. Wah, relate banget sih. Ibuku juga ngalamin hal yang serupa, tapi aku kadang ngerasa kasihan gitu. Tapi salutnya dia nggak pernah ngeluh. Dan itu menurutku bentuk kekuatan perempuan yang sering nggak kelihatan, tapi menurut aku sangat besar banget. Ya, setuju banget nih. Nah, kita bakal ngebahas lebih dalam lagi tentang realita dari peran ganda perempuan di Indonesia dan kenapa beban itu masih banyak jatuh di pundak mereka. Nah, sekarang kita bahas realitanya nih. Ada istilah yang cukup sering sering dibahas, yaitu double burden atau beban ganda. Nah, ini menggambarkan kondisi di mana perempuan harus menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran domestik di rumah dan peran publik di tempat kerja nih. Nah, itu real banget sih menurutku ya. Kan kadang kan meskipun perempuan itu punya kerjaan di luar kayak di kantor misalnya ya, tapi itu mereka kayak harus kerjain pekerjaan di rumah, kayak misalnya itu tuh tanggung jawabmu untuk pekerjaan rumah ya. Nyapu itu tanggung jawabmu ya, masa aku gitu. Tapi kan seharusnya itu ditanggung bareng antara suami dan istri begitu ya. Setuju banget sih. Dalam film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah, itu si tokoh Wulan tuh, Ibu Wulan maksudnya, simbol banget dari realita yang disebutin sama si Lulu tadi. Dia bekerja buat bantu ekonomi keluarga, tapi tetap harus ngurus anak, nyiapin makanan, ngurus suaminya, yang bahkan suaminya itu males-malesan. Tapi bahkan ibunya masih kuat gitu loh, sampai benerin genteng pun di scene-nya itu ibunya yang bantuin. Iya. Bapaknya nggak sama sekali. Nah, dan lucunya nih di masyarakat masih sering nganggep kalau laki itu bantu nyuci piring atau nyapu itu adalah bonus. Padahal sebenarnya itu adalah hal normal yang seharusnya dibagi rata, ya kan? Betul banget. Bener banget. Nah, itu kan yang tadi kan katanya benerin gitu, bantuin. Itu kan seharusnya kan ya kayak tanggung jawab berdua, kayak misalnya kan
kalau misalnya kayak pernah nih ayahku bantuin ibuku menyapu. Nah, itu tetangga itu pada wah, Nyinyir. iya nyinyir. Wah, Iya. mau ya disuruh-suruh, takut istri ya gitu. Kan seharusnya itu kan memang tanggung jawab berdua ya untuk Iya, benar. ngerjain pekerjaan rumah. Karena rumahnya rumah kita, bukan rumah ibu gitu ya. Betul banget. Benar. Ya, makanya budaya patriarki di Indonesia tuh masih kuat banget kan. Nah. Tapi di sisi lain, aku juga ngelihat perubahan kecil dari generasi muda. Contohnya yang seumuran sama kita. Misalnya banyak teman-teman kita yang cowok sekarang itu udah nggak gengsi buat bantuin ngurus adiknya, atau bahkan bapak-bapak muda itu nggak gengsi buat ngurusin anaknya atau berberes rumah gitu. Nah, benar, itu menarik banget nih. Berarti ada harapan ya bahwa peran gender ini masih bisa jadi lebih seimbang di masa depan nih. Nah, tapi ngomongin soal keseimbangan dan keadilan nih, sebenarnya tuh hal itu juga udah tercermin dalam nilai-nilai dasar bangsa kita loh, yaitu yang akan bakalan kita bahas di segmen selanjutnya. Nah, kalau gitu kita tarik nih ke nilai Pancasila. Isu kesetaraan gender ini nyambung banget nih sama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bener banget sih. Nah, kan itu ada sila kedua ya, keadilan Ya. yang adil dan beradab. Nah, di situ adil dan beradab. Ya seharusnya kita harus adil ya, walaupun masalah kecil masalah kecil seperti keluarga kecil gitu. Nah, Ya. keadilan keadilan yang adil dan beradab ini bukan cuman soal pemerintah doang ya menurutku. Ya, Tapi benar. itu ya mulai dari kecil hingga besar. Betul banget. Dan sila kelima yang tadi tuh juga mengingatkan kita soal keadilan sosial apalagi. Artinya keadilan itu nggak cuma soal ekonomi, tapi juga pembagian peran dan kesempatan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat tentunya. Nah, disinilah pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Lewat mata kuliah ini, kita bisa belajar dan mengingatkan diri sendiri bahwa kesetaraan itu adalah bagian dari nilai moral warga negara yang baik. Nah, bener banget. Kadang ya isu kesetaraan gender ini dianggap seperti feminisme atau aktivis gitu ya. Padahal ini kan sebagai bentuk tanggung jawab kita gitu. Nah, dari sini kita juga bisa lihat kalau memperjuangkan kesetaraan itu bukan cuma demi perempuan, tapi demi kemanusiaan yang lebih adil dan beradab buat semua. Betul banget. Nah, sekarang kita masuk nih ke sisi emosionalnya. Perempuan yang menjalankan dua peran itu sering banget menghadapi tekanan, baik secara fisik, mental, maupun secara sosial. Baik, ya banyak ibu yang ngerasa kelelahan, bahkan ngerasa bersalah. Misalnya ibu bekerja, kadang merasa bersalah karena waktu buat anaknya kurang gitu. Tapi kalau jadi ibu rumah tangga, malah dianggap kurang produktif. Ya, Jadi perempuan sering disalahkan, salah di mata masyarakat. Apapun pilihannya itu, apapun pilihan dari ibu yang bekerja ataupun jadi ibu rumah tangga tadi. Betul banget. Bener banget sih. Padahal ya dua-duanya juga punya peran besar ya. Kayak ibu rumah tangga justru jadi pondasi keluarga. Nah, sementara ibu bekerja juga bantu menopang ekonomi gitu ya kan. Ya, Nah, betul. tapi ya tekanan sosial itu juga pasti luar biasa besarnya untuk seorang ibu gitu. Nah, betul banget nih, di film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah, tokoh Wulan sempat ngomong, kadang aku capek bukan karena kerja, tapi karena harus kuat terus. Nah, kalimat itu dalam banget nih, karena menggambarkan beban psikologis perempuan modern yang harus selalu tampak kuat, padahal di dalamnya bisa saja mereka rapuh. Betul. Bener banget, ngena banget gitu. Iya. Aku jadi inget nih kata-kata aku inget kata-kata ada aku dengar kayak perempuan kuat bukan karena terbiasa menanggung beban, tapi karena dunia belum cukup adil untuk meringankan langkahnya. Oh my god, merinding dalam nggak? banget nih, gila Merinding. banget, gila Iya, banget. itu kayak dalam banget, itu memang memang bener-bener banget di Indonesia ini ya terutama ya. betul. Di negeri Konoha. Waduh. Aduh. Waduh. Dan menariknya itu sekarang mulai banyak laki-laki yang sadar. Mereka mulai bantu di rumah, mulai belajar masak, nyuci, dan ikut ngurus anak. Tapi masih sedikit, mungkin masih sedikit gitu. Dan yang
seperti ayahnya atau suami dari Ibu Wulan ini masih banyak ditemui, apalagi di desa-desa. Nggak di desa aja sih, di sekitar kita aja masih ada, di kota masih ada. Dan itu sangat-sangat patriarki sekali ya budaya kita ini. Iya, benar. Dan tapi ini awal yang baik sih untuk perubahan pola pikir kita yang di cowok-cowok masa kini ini. Masih sedikit, tapi banyak laki-laki yang udah mulai sadar ya. Sadar, berpemikiran, karena ada ini kan sekarang handphone. Iya. Jadi kita sudah mulai teredukasi. Benar. Dan sudah mulai membantu istrinya untuk meringankan beban peran ganda tersebut ya. Iya, tentunya. betul sekali. Oke. Nah, kesetaraan itu bukan berarti membalikan peran, tapi berjalan berdampingan dengan adil dan saling menghormati. Nah, nggak kerasa banget ya obrolan kita udah panjang dan seru banget nih, dari film kehidupan nyata sampai ke nilai-nilai Pancasilanya nih. Semuanya nyambung ke satu pesan besar, yaitu kesetaraan bukan cuma isu perempuan, tapi isu kemanusiaan. Nah, bener banget nih. Dan dari dan kita bisa mulai dari perubahan-perubahan kecil ya. Misalnya kayak bagi-bagi tugas di rumah gitu, saling menghargai, antara misalnya menghargai kerjaan istrinya gitu kan. Benar. Kerjaan, mau itu kerjaan di rumah ataupun di luar rumah. Ya. Nah, dan juga jangan ngejudge lah pilihan yang akan dipilih gitu. Nah, Betul. Iya, dan buat kita anak muda penting banget buat terus nyebarin kesadaran ini. Bisa lewat media sosial kayak yang kita lakuin sekarang, karya ataupun obrolan ringan kayak gini. Karena perubahan sosial itu lahir dari percakapan dan kesadaran kecil tersebut. nah makanya kita di diskusi ini pengen ngajak kalian semua nih buat ikut berperan dalam kampanye positif soal kesetaraan. Yuk bantu sebarkan pesan ini lewat tagar #suara_ibu_modern dan #setara_itu_adil. Dan buat pendengar, jangan lupa untuk berterima kasih ke ibu masing-masing, ibu kita masing-masing, entah lewat ucapan atau bantuan kecil, itu udah berarti banget buat mereka pastinya. Bener banget. Dan kalau misalnya ada nih perempuan di sekitarmu yang berjuang di dua dunia, yaitu ya di rumah dan di luar rumah, itu dukung mereka, harus didukung, harus caps lock ya, harus. Nah, karena setiap langkah kecil itu adalah bagian dari perjuangan besar menuju masyarakat yang adil. Nah, setuju banget nih. Oke, sepertinya kita udah sampai di penghujung episode kali ini. Terima kasih buat Lulu dan Andiana yang udah berbagi perspektifnya nih dalam cerita kali ini. Dan buat teman-teman yang masih dengerin, makasih juga udah setia dengerin Rudikma. Aku Putra pamit undur diri. Sekian, terima kasih. See you. See you.